Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 11 RPL. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi basis data, tetapi dengan materi yang baru, yaitu tentang normalisasi basis data. Kita langsung saja pada materi. Kita lihat dulu untuk materi basis data. Kegiatan belajar kita yaitu tentang normalisasi, tujuan normalisasi dan redundansi. Kemudian kompetensi dasar yang Ibu ajarkan hari ini yaitu tentang menerapkan teknik normalisasi basis data. Itu 3.3. Kemudian 4.3 yaitu membuat perancangan sistem basis data menggunakan teknik normalisasi basis data. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu secara mandiri dapat membuka bahan ajar, siswa dapat menjelaskan teknik normalisasi basis data dengan mengerjakan soal terkait di lembar kerja siswa minimal nilai sama dengan KKM. Kemudian secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, siswa mampu mengidentifikasi teknik normalisasi basis data dengan mengerjakan soal terkait lembar kerja siswa minimal nilai sama dengan KKM. Jadi yang untuk pertemuan hari ini kita lebih ke pengetahuannya. Sekarang kita lihat uraian materinya ya. Yang pertama, pengertian dari normalisasi yaitu merupakan suatu pendekatan sistematis untuk meminimalkan redundansi data pada suatu database agar database tersebut dapat bekerja dengan optimal. Kemudian tujuan dari normalisasi itu sendiri yaitu dapat menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Jadi kalau kita lihat dari pengertian ini, di sini normalisasi itu untuk meminimalkan redundansi. Redundansi di sini yang dimaksud redundansi ini adalah data yang ganda atau ada pengulangan data. Jadi dengan adanya normalisasi ini tidak ada data lagi yang sama atau yang berulang. Itu maksud dari teknik normalisasi. Sekarang lanjut. Nah, ini tadi lebih jelas lagi, redundansi itu adalah kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan media penyimpanan. Di sini ada contoh dari redundansi itu. Contoh redundansi dalam kalimat ini, contoh hanya dalam kalimat saja ya. Misalkan di sini A, bola ditendang si Joni. B, Pak Sugi mengenakan kemeja berwarna putih agar terlihat bersih. C, jagalah kebersihan lingkungan agar supaya kita terbebas dari berbagai macam penyakit. Nah, ini contoh redundansi. Jadi di dalam redundansi di sini ada kalimat yang terjadi pengulangan ya, atau yang sama. Nah, sekarang kalau pada tabel, contoh kedua yaitu yang terjadi pada sebuah tabel. Ini redundansi yang pertama. Ini ada NIM A10 sampai A12. Kode MK ini kode mata kuliah MK01 sampai MK03.
Kemudian SKS ini ada 3, 2, 3, 3, 2, 3. Nilainya ada yang A, ada yang B, ada yang B. Nah, sekarang kita lihat di sini yang mana dinamakan redundansi pada tabel ini. Ini di sini ada data yang berulang ya. Misalkan A10, ada di sini juga ada A10, NIM A10, mata kuliahnya 01, mata kuliah 02, SKS di sini MK 01, SKS-nya 3, MK 02, SKS-nya 2, kemudian nilai MK 01 itu A, MK 02 itu B. Yang dimana dinamakan redundansi di sini yaitu masih ada data yang ganda. Jadi ini seharusnya bisa kita satukan ya. Jadi misalkan A10 MK 01 dia mengambil mata kuliah MK 01 dan MK 02 ini bisa disatukan ya. Jadi tidak perlu ada pengulangan seperti ini. Nah, sekarang lihat pada tabel di atas terjadi penulisan pasangan kode MK dan SKS yang sama. Misalkan untuk MK 01 ditulis 3 kali dan MK 02 ditulis 2 kali. Jadi ini ya, MK 01 ditulis 3 kali. Ini 1, 2, 3. MK 02 ditulis 2 kali. Jika data pada tabel disusun kembali dengan menghilangkan redundansi, maka akan diperoleh tabel berikut. Nah, ini sekarang sudah dinormalkan, sudah dihilangkan redundansi yang dari tabel awal. Di sini NIM A10, MK 01A. Kita lihat perbedaannya. Di sini masih ada yang berulang ya. Jadi jika masih ada redundansi di sini, ini di sini duplikasi terjadi kode MK untuk MK 01 dan MK 02 yang berturut-turut diulang sebanyak 3 dan 2 kali. Oke. Redundansi kedua, kalau yang tadi ini hanya 3 tabel ya, NIM, kode MK dan nilai. Itu redundansi pertama. Redundansi kedua dipisahkan lagi NIM dan NIP wali. Ini contoh yang kedua ya. Contoh yang pertama tadi ini sudah dinormalisasikan, dia seperti ini agar tidak terjadi lagi pengulangan. Jadi tabel SKS itu sudah dihilangkan. Itu contoh redundansi yang pertama. Sekarang redundansi yang kedua. Ini contoh redundansi kedua yaitu mengenai mahasiswa, dosen, wali, nomor telepon dosen wali dan nomor telepon mahasiswa. Di tabel A ada NIM dan NIP wali, tabel B NIP wali dan nama wali, tabel C ada nama wali, telepon wali, D NIM dan telepon wali. Oke, jadi dari proses normalisasi seringkali terjadi pada suatu relasi yang harus dipecah menjadi 2 bagian atau lebih. Proses ini yang disebut dekomposisi ya. Jadi untuk materi dekomposisi nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi untuk materi normalisasi, redundansi dan contoh redundansi Ibu cukupkan sampai di situ dulu. Semoga bermanfaat. Kemudian seperti biasa untuk متكئين على رفرف
Untuk tugas silahkan dituliskan di kolom komentar. Coba kalian jelaskan apa pengertian dari normalisasi basis data. Jadi kalian jelaskan pengertian dari normalisasi basis data. Silakan di jawabannya dituliskan di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa videonya Ibu di like, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Sekian dulu materi hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas. Tetap semangat, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.